kami akan menjelaskan contoh perhitungan analisis QSPM dan SPECS dari jurnal yang berjudul Analisis Strategi dengan Metode SWOT QSPM atau Quantitative Strategic Planning Matrix dan SPECS Strategic Position and Action Evaluation pada PT Kimia Farma Tbk, di mana dengan penulis yaitu Junius Robert Gultom, Asep Jailani Sidik, Jara Jenita Karima Zahra, Nadira, dan Windia Aprilia Rahayu dengan volume 30 nomor 1 pada April 2024 dan halaman 13-27. Sebelum masuk ke contoh perhitungan, mari kita analisis apa itu Matrix SPECS, Strategic Position and Action Evaluation Matrix. Menurut Dapit 2023 adalah matriks yang menunjukkan strategi agresif, konservatif, defensif, atau kompetitif yang paling sesuai untuk organisasi. Alat ini terdiri dari 2 tahap yang terdapat kerangka kerja 4 kuadran yang menunjukkan strategi konservatif, agresif, defensif, atau persaingan yang paling mencolok pada suatu organisasi. Sumbu matriks SPECS menjelaskan mengenai 2 hal internal yaitu kekuatan keuangan dan keunggulan bersaing, sedangkan 2 hal mengenai eksternal adalah stabilitas lingkungan dan kekuatan industri. Berikut adalah contoh perhitungan sumbu matriks SPECS internal. Kekuatan keuangan. Yang pertama, rasio aktivitas perusahaan yang baik mampu memperdayakan seluruh sumber daya yang dimiliki dengan nilai yaitu ada 4, dan yang kedua adalah margin laba yang sedang atau menunjukkan bahwa perusahaan dapat menghasilkan laba dari operasionalnya setelah memperhitungkan semua biaya, mendapatkan nilai 3. Kemudian ada likuiditas yang baik atau rasio lancar yang sehat memiliki cukup aset yang dapat dicairkan untuk memenuhi kewajiban, mendapatkan nilai 2. Dan yang terakhir adalah peningkatan sales dalam semua produk dalam perusahaan. Jumlah dari kekuatan keuangan yaitu rata-rata mempunyai 2,75. Kemudian yaitu stabilitas lingkungan. Yang pertama, meningkatnya harga bahan baku dengan nilai 3. Dan kedua adalah maraknya persaingan pada industri farmasi, yaitu dapat nilai 4. Dan yang ketiga adalah pola hidup masyarakat yang ingin mencoba hal yang baru, nilai 4. Dan isu mengenai adanya politik dalam bisnis farmasi, mendapatkan nilai 3 dengan rata-rata dari stabilitas lingkungan yaitu mendapatkan nilai 3,5. Selanjutnya yaitu sumbu matriks SPECS eksternal. Ada kekuatan industri. Yang pertama, menginovasi beberapa pelayanan bisnisnya yang mengikuti perkembangan zaman, nilai 3. Dan kedua, meningkatnya promosi dan branding yang dinilai terkini melalui live sosial media dan event interaktif lainnya, mendapatkan nilai 3. Dan yang ketiga yaitu berkembang dan dengan membuka cabang bisnis lain beriringan dengan perkembangan industri kecantikan yang sedang tren, mendapatkan nilai 3. Dan yang terakhir, terintegrasi dengan layanan pemerintah sebagai salah satu cara mempertahankan kepercayaan masyarakat, mendapatkan nilai 4 dengan rata-rata dari kekuatan industri yaitu mendapatkan nilai 3,2. Selanjutnya yaitu ada keunggulan kompetitif. Yang pertama, brand dan perusahaan sudah terkenal di masyarakat dan memiliki banyak cabang dengan nilai 4. Yang kedua, PT Kimia Farma Tbk merupakan perusahaan BUMN dan menjadi perusahaan farmasi pertama di Indonesia dengan nilai 4. Dan ketiga, sistem teknologi yang memadai dalam proses penjualan dengan nilai 3. Dan terakhir ada kualitas produk yang sudah terjamin dengan nilai 4. Rata-rata dari keunggulan kompetitif yaitu memiliki nilai 3,75. Jadi, hasil dari perhitungan tabel matriks SPECS internal dan eksternal adalah sebagai berikut. VSES sama dengan 0,75 dengan ISCA sama dengan negatif 0,55. Selanjutnya yaitu matriks QSPM. Sebelum masuk ke contoh perhitungan, apa sih matriks QSPM itu? Matriks QSPM atau Quantitative Strategic Planning Matrix merupakan alat analisis yang dapat digunakan perusahaan untuk mengevaluasi pilihan strategis secara objektif dalam merumuskan strategi berdasarkan hasil identifikasi faktor internal dan eksternal melalui suatu proses identifikasi.
QSPM digunakan sebagai alat analisis dalam menentukan strategi yang paling sesuai bagi perusahaan dari berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan faktor penentu keberhasilan eksternal dan internal perusahaan. Berikut adalah contoh perhitungan dari matriks QSPM. Faktor-faktor utama, yaitu kekuatan. Yang pertama, PT Kimia Farma memiliki sejarah panjang dalam industri farmasi di Indonesia. Bobot 0,09, alternatif strategi penciutan AS ada 4, TAS 036, divestasi AS 3, TAS 0.27, likuidasi AS 4, TAS 0.36. Yang kedua, nama perusahaan sudah banyak dikenal dan sebagian produk sudah terkenal berkualitas sejak lama di masyarakat. Bobotnya 0.09, penciutan AS 4, AS 0.36, divestasi AS 3, TAS 0.27, likuidasi AS 4, TAS 0.36. Ketiga, fasilitas tempat pelayanan dan tenaga kerja yang melayani dan buka full timer. Bobot 0.10, penciutan AS 3, TAS 0.3, divestasi AS 3, TAS 0.3, likuidasi AS 4, TAS 0.4. 4. Sudah memiliki banyak cabang dan jaringan distribusi yang luas di seluruh Indonesia. Bobot 0.11, penciutan AS 4, TAS 0.44, divestasi AS 4, TAS 0.44, likuidasi AS 4, TAS 0.44. Kelima, selalu berinovasi dan mengikuti perkembangan tren dari tahun ke tahun. Bobotnya 0.09, penciutan AS 3, TAS 0.27, divestasi AS 4, TAS 0.36, likuidasi AS 3, TAS 0.27. Keenam, pemakaian sistem informasi yang semakin banyak untuk internal maupun eksternal. Bobot 0.10, penciutan AS 3, TAS 03, divestasi AS 4, TAS 0.4, likuidasi AS 3, TAS 03. Kelemahannya, pertama, terlalu bergantung pada produk-produk tertentu. Bobotnya 0.08, alternatif strateginya penciutan AS 2, TAS 0.16, divestasi AS 3, TAS 0.24, likuidasi AS 3, TAS 0.24. 2. Biaya yang tinggi dan kurangnya efisiensi dalam proses produksi. Bobot 0.09, penciutan AS 3, TAS 0.27, divestasi AS 2, TAS 0.18, likuidasi AS 4, TAS 0.36. Yang ketiga, masalah regulasi dan birokrasi di industri farmasi. Bobotnya 0.06, penciutan AS 2, TAS 0.12, divestasi AS 2, TAS 0.12, likuidasi AS 2, TAS 0.12. 4. Masalah dalam manajemen rantai pasokan. Bobot 0.07, penciutan AS 3, TAS 0.21, divestasi AS 3, TAS 0.21, likuidasi AS 3, TAS 0.21. Kelima, keterikatan manajemen perusahaan yang diatur pemerintah. Bobot 0.05, penciutan AS 2, TAS 01, divestasi AS 3, TAS 015, likuidasi AS 3, TAS 0.15. 6. Persaingan yang kuat dari perusahaan farmasi internasional. Bobot 0.07, penciutan AS 3, TAS 0.21, divestasi AS 3, TAS 0.21,
likuidasi AS2 TAS 0.14. Peluang pertama, permintaan pasar yang terus meningkat untuk produksi farmasi. Bobot 0.09 penciutan AS3 TAS 0.27, divestasi AS3 TAS 0.27, likuidasi AS3 TAS 0.27. 2. Adanya kebutuhan akan edukasi kesehatan yang lebih baik di masyarakat. Bobot 0.11 penciutan AS4 TAS 0.44, divestasi AS4 TAS 0.44, likuidasi AS4 TAS 0.44. Ketiga, peluang untuk menggunakan teknologi digital dalam pemasaran dan distribusi. Bobot 0.09 penciutan AS3 TAS 0.27, divestasi AS4 TAS 0.36, likuidasi AS2 TAS 0.18. 4. Dukungan pemerintah dalam penyediaan layanan kesehatan yang lebih baik. Bobot 0.07 penciutan AS4 TAS 0.28, divestasi AS3 TAS 0.21, likuidasi AS3 TAS 0.21. 5. Potensi untuk melakukan diversifikasi produk baru. Bobot 0.10 penciutan AS4 TAS 0.4, divestasi AS3 TAS 0.3, likuidasi AS4 TAS 0.4. 6. Potensi ekspansi di pasar internasional. Bobot 0.06 penciutan AS3 TAS 0.18, divestasi AS3 TAS 0.18, likuidasi AS2 TAS 0.12. Dan yang terakhir, ancaman. Pertama, 1. Persaingan yang keras dari perusahaan farmasi lokal dan internasional. Bobotnya 0.10 penciutan AS4 TAS 0.4, divestasi AS3 TAS 0.3, likuidasi AS3 TAS 0.3. 2. Adanya perubahan regulasi yang dapat mempengaruhi bisnis. Bobotnya 0.09 penciutan AS4 TAS 0.36, divestasi AS3 TAS 0.27, likuidasi AS3 TAS 0.27. Ketiga, ancaman dari produk impor dengan harga lebih murah. Penciutan bobot 0.09 penciutan AS4 TAS 0.36, divestasi AS4 TAS 0.36, likuidasi AS4 TAS 0.36. Keempat, ancaman dari perusahaan farmasi baru yang masuk ke pasar. Bobotnya 0.08 penciutan AS3 TAS 0.24, divestasi AS3 TAS 0.24, likuidasi AS2 TAS 0.16. Kelima, pengaruh negatif dari media dan opini publik terhadap industri farmasi. Bobot 0.07 penciutan AS3 TAS 0.21, divestasi AS4 TAS 0.28. Keenam, pengaruh perubahan politik dan peraturan di tingkat global. Bobotnya 0.05 penciutan AS3 TAS 0.15, divestasi AS4 TAS 0.2, likuidasi AS4 TAS 0.2. Totalnya penciutan 6.66, divestasi 6.56, likuidasi 6.54. Demikian dari video kali ini, sekian dan terima kasih.